Hari ini kita mau lepas toki. Ini tokinya. Toki itu bayi penyu yang masih baru lahir ini kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku lagi di penangkaran penyu, mau tanya-tanya tentang dunia penyu. Habis dari sini aku mau lepas penyu di pantai. Yuk kita tanya-tanya. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Citra. Di sini saya akan jelasin beberapa spesies penyu di dunia. Di dunia ada 7 jenis penyu, yaitu penyu belimbing, penyu hijau, penyu sisik, penyu pipih, tempayan, sama penyu lekang dan kempi. Tapi di Indonesia kita mempunyai cuma 6 jenis penyu aja. Kalau penyu kempi di Indonesia belum ada. Belum ditemukan atau? Belum ada sih. Yang itu cuma adanya di Amerika Serikat, Meksiko, USA. Bagaimana cara menyembuhkan penyu yang sakit? Jadi kalau penyu yang sakit, cara penyembuhannya bagaimana? Kalau di sini penyu yang sakit biasanya kita ada penangkapan ilegal. Habis itu kita rescue, kita cek di sini, kita rehabilitasi dulu. Kalau dia bubble gas itu biasanya Bubble gas itu apa? Kayak ada gas di dalam tubuhnya. Oh, kalau ngambang. Biasanya kita diemin dulu selama 1 minggu. Kalau pupnya ada plastik, berarti dia menelan plastik, makan plastik di lautan. Ada juga yang beberapa ada tangannya yang patah, kakinya yang patah, ada juga yang tumor. Kalau tumor biasanya kita langsung telepon dokter kedokteran, karena kebetulan kita juga join sama Universitas Udayana untuk kedokterannya. Biasanya dia sesudah kita rescue itu kedokteran bakalan kesini untuk cek penyunya juga. Kalau dia ada tumor biasanya kita, Tumor itu apa? kayak tumor daging itu loh. Habis itu kita langsung bawa ke rumah sakit, nanti bakalan dioperasi. Kita tunggu dulu dia sampai penyembuhan. Kalau emang dia udah benar-benar sembuh, kita lepas kembali. Kalau nggak ada kemungkinan dia untuk dilepas, kita biasanya diemin untuk di sini untuk riset edukasi. Soalnya kita di sini kan ada beberapa anak-anak yang TK yang kesini untuk melihat penyu, kita berikan edukasi. Tempat ini apa ada juga perkembangbiakan penyu gitu? Kalau perkembangbiakan penyu kita di sini nggak ada. Kebetulan kalau penyu itu bertelur biasanya harus di lautan lepas. Karena kalau penyu bertelur biasanya betinanya satu, penjantannya itu banyak, bakalan mengganggu hubungan mereka. Jadinya kalau perkembangan biakan di sini kita nggak ada. Kebetulan kalau kita memiliki telur di sini, tapi telurnya itu kita rescue dari pantai, terus kita selamatin di sini. Karena kalau di pantai itu kurang bagus, karena ada predator, belum ada air. Kalau airnya pasang berarti dia membasahi telur. Kemungkinan itu juga telurnya nggak bakalan begitu banyak menetas. Kalau di sini biasanya sampai 90% penyunya menetas. Kalau mau bedain penyu yang sakit sama penyu yang nggak sakit gimana? Kalau membedakan itu ya yang tadi saya bilang, biasanya dia mengambang. Oh, sama kayak kura-kura. Iya, dia mengambang. Habis itu kita diemin 1 minggu. Nanti kalau dia keluar plastik, baru kita obatin. Juga kita juga punya alat USG sama kayak manusia. Biasanya kita juga cek. Habis itu kita pengambilan darah. Kalau di tempat ini kan ada penyu yang masih kecil, makannya apa? Kalau di sini penyu kecil itu biasanya kita kasih ikan lemuru. Habis itu kita bersihin tulangnya. Habis itu kita potong kecil-kecil. Nggak kita diemin besar, biar dia lebih gampang untuk makan. Mentah tapi? Iya, kalau mentah. Karena kita di sini kan punya 3 jenis penyu. Apa aja? Penyu hijau, penyu lekang, sama penyu sisik. Kalau penyu hijau biasanya kita kasih rumput laut. Penyu lekang kita kasih ikan, sama penyu sisik kita kasih ikan. Bayi penyu yang masih kecil baru netas dilepas di laut itu makanannya gimana? Jadi makannya gimana?
Kalau penyu yang kecil itu kalau di lautan dia makannya plankton. Oh. Plankton yang kecil-kecil. Kalau penyu, biasanya penyu di sini kita netes, kita diemin satu minggu. Habis itu kita lepas, dia pasti makannya plankton. Karena kalau penyu besar kita lepas, dia nggak punya insting. Kemungkinan dia bakalan manja kayak manusia. Kita selalu beri makan. Kalau yang kecil udah kita lepas, dia bakalan punya insting untuk mencari makanannya sendiri. Kalau kayak gitu nggak dimakan sama hewan-hewan ikan yang lebih besar gitu? Kalau itu kemungkinan ada, tapi kalau dari 1000 anak tukik yang kita lepas, kemungkinan cuma 20 ekor aja yang hidup, karena sama kayak siklus rantai makanan dia. Tapi mereka akan berusaha untuk menyelamatkan diri sih, karena dia udah punya insting. Makanya dari itu kita nggak lepas penyu dengan ukuran besar, pasti kita lepas baby penyu. Bisa lihat penyu nggak? Bisa dari sebelah sini dulu, nanti di sini kita ada penyu hijau. Itu penyu yang betul besar. Enggak, yang paling besar ada. Ya, yang kayak ini kan dia tangannya nggak ada. Oh, yang satunya? Iya, yang satunya ini. Makanya kalau yang ini biasanya kita diemin di sini. Karena dia bisa kayak ngambangin diri nggak? Bisa. Tapi kalau yang ini kalau kita lepas juga kasihan, nanti diburu lagi. Makanya kita diemin di sini. Kalau penyu itu umurnya sampai 150 tahun. Kalau kura-kura penyu jenis ini paling besar seberapa? Besarnya? Besar. Ada ukurannya dia. Ini belum. Yang paling besar yang mana? Ini paling besar. Itu yang udah mentok atau masih bisa besar lagi? Bisa besar lagi sampai ukurannya 160 cm. Sentimeter apa senti aja? Sentimeter. Ini kalau kayak ini dia berarti sedang mengganti kulit dia. Gimana? Penggantian sisik. Oh, itu tangannya nggak ada ya? Iya. Ini juga tangannya nggak ada deh. Ada juga yang kena propeller boat di pantai, pasti cangkangnya dia rusak lagi. Ganti sisik. Kalau ganti sisik kenapa dia? Perubahan ini ya sama dia kayak apa namanya ular, pergantian kulit itu. Airnya harus diganti apa? Ini kita nunggu airnya surut, soalnya ininya lagi mampet, biasanya seminggu sekali kita ganti air. Kalau airnya lagi diganti taruh mana kira? Didiemin di sini. Nggak kita pindahin, soalnya dia berat. Kalau yang penyu di sana baru biasanya 2 hari sekali kita ganti air. Kalau yang ini telurnya sih. Mana? Biasanya telurnya kita tanam di pasir dengan ukuran 60 cm kedalaman. Dia telurnya kayak bola pingpong putih kayak gitu. Kita tunggu sampai 45 hari. Udah berapa hari ini? 45 sampai 50 hari bakalan mentas. Kalau di sana udah ada sih. Ini kalau ini 20 Mei berarti dia mentasnya 18 Juli 2021 ini. Yang ini jenis apa nih? Yang ini jenis penyu hijau. Kalau yang telurnya ini jenis penyu lekang. Bedain telur penyu itu kayak gimana? Cara kalau dari jenis telurnya kita nggak bisa membedakan karena bentuknya sama. Kemungkinan kalau dia sudah menetas baru kita bisa membedakan penyu hijau, penyu sisik atau penyu lekang. Yang ini penyu hijau tuh? Yang ini penyu hijau. Yang makanannya apa? Kalau yang ini makanannya rumput laut. Ini masih baby. Ya, ini ngambangin diri. Kalau yang ini dia jenis penyu lekang. Telurnya yang tadi itu menetas, kita diemin 1 sampai 7 hari, habis itu kita lepas. Ngambang semua ini kenapa? Iya, kalau itu biasa dia nggak mati, dia ngambang, kemungkinan dia lagi tidur.
Yang ini biasanya kita kasih makan ikan yang kecil-kecil. Oh, penyu itu bisa masukin ke cangkangnya? Kalau penyu itu enggak. Kalau kura-kura baru bisa masukin. Aku punya kepalanya. kura-kura di rumah. Ya, ini sama makanannya dia. Apa itu? Ikan yang kita Oh. potong kecil-kecil. Ini sehat semua tapi ya? Apa? Sehat semua. Heeh. Gak ada yang tangannya masih gak ada yang putus. Tuh Ini juga sama jenis penyu Lesnamia. Tapi ini dia sisiknya terluka, kemungkinan kena apa namanya propeller boat. kenapa? Kenapa? Propeller boat. Apa itu? Oh, Mesin boatnya itu. dia bisa hidup di darat. Kalau penyu kalau hidup di darat dia nggak bisa, tapi kalau diem di darat selama 1 hari itu nggak apa-apa. Kalau lama-lama karena dia itu kan bernapasnya dengan paru-paru. Ini juga penyu hijau sama yang kayak di. Makan itu. Iya, ini makanannya. Itu apa ini? Ini ikan. Kita rendam dulu karena kita taruh di freezer kan ikannya. Nanti kalau udah ini baru kita potong kecil-kecil. Ini rumput laut nih. Iya. Ini juga sama jenisnya. Kalau yang ininya juga lupa. Kalau yang ini kita dulunya mau buat pembesaran pakai upacara. Habis itu dia berantem sama temennya, akhirnya cangkangnya digigit. Itu ya. Iya. Cangkang penyu itu lembek ya? Apanya? Cangkang penyu. Telurnya? Cangkangnya. Enggak keras. Ini juga penyu lekang karena dia udah lama kita diemin di sini, jadinya dia putih, bukan albino. Ini kak tangannya dia yang terluka. Kalau udah terluka kayak gini dia nggak bisa di lautan. Iya. Kasihan juga kalau kita lepas bakalan diburu lagi. Dia nggak bisa lari. Ya, kalau yang ini penyu sisik dia. Kalau penyu sisik itu apa namanya cangkangnya lebih bagus. Habis itu mulutnya juga kayak paru burung. Karena normalnya kalau di lautan biasanya dia makannya sop koral. Apa ya? Koral laut. Oh. Kalau penyu sisik ini diburu biasanya dicarinya cangkangnya karena bisa dipakai kalung, perhiasan lain, kacamata. Mana ini hewan? Nggak ada hewannya. Ini biasa ini kita buat pakai pembesaran karena di Bali itu kan Itu kenapa dipisah yang itu? itu kemungkinan dia luka karena berantem sama temennya. Di Bali itu biasanya dipakai upacara buat simbolis saja gitu, dilepas kembali. Sama sih satu kolam itu. Ini yang baru netas. Enggak, yang baru nikah yang ini udah 3 mingguan. Ini biasanya kalau di Bali itu biasanya penyu dipakai upacara, tapi cuma simbolis saja. Setelah dipakai upacara penyunya dilepas kembali. Tapi karena dulu ini kan belum ada aturan pemerintahnya, kalau sekarang udah diberikan aturan oleh BKSDA untuk ukuran penyunya. Biasanya ukurannya cuma 20 cm sampai 30 cm aja besarnya. Kalau besar segini udah nggak diperbolehkan lagi. Ini apa ya?
Itu ayam. Oh. Ayam, sapi, biasanya orang Bali pakai bebek dan banyak lagi binatang lain. Ini kita tunggu 40 sampai 50 hari dia bakalan menetas. Kita diamin 1 sampai 1 minggu, kita lepas ke pantai. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat buat. Ya. Tunggu sebentar, Pak. Guys, hari ini kita mau lepas Tuki. Ini Tukinya. Tuki itu bayi penyu yang masih baru lahir ini kayak gini. Ini dari pasir ya? Oke. Yuk kita lepasin guys. Bye bye. I hope you see. Go, go, go. Selamat siang Kak, apa kabar? Aku mau tanya-tanya nih. Kalau mau dapetin telur penyu itu di mana? Jadi telur penyunya itu kita dapetin dari pantai-pantai yang sudah terancam, seperti pantai yang mengalami abrasi dan pantai yang banyak pengunjungnya. Jadi takut telurnya itu terinjak oleh pengunjung dan takut diambil oleh predator, makanya kita selamatkan. Terus kita bawa ke tempat kita dan setelah 45 hari sampai 60 hari mereka menetas. Jadi kita pindahkan ke baby tank kita lalu kita lepas. Cara bedain ada telurnya kan di pasir. Oh. Cara bedain ada apa enggaknya gimana? Oke, jadi cara ngebedain ada telurnya atau enggak kita bisa lihat dari jejaknya. Karena penyu itu saat mereka ke darat mereka meninggalkan jejak. Dan saat mereka kembali juga meninggalkan jejak. Jadi tinggal digali terakhir jejaknya itu di mana. Nggak mungkin hilang jejaknya. Nggak mungkin. Oh, itu penyu itu bisa hidup berapa lama kalau di penangkaran? Penyu itu bisa hidup lebih dari 100 tahun. Dan di tempat penangkaran kita itu nggak membesarkan penyu. Jadi cuma penyu-penyu yang sakit aja ada di konservasi kita. Terus saat mereka udah sehat kita akan lepaskan mereka kembali. Bedanya kalau mau bedain penyu betina sama jantan gimana? Bagus pertanyaannya. Jadi untuk bedain penyu jantan dan betina itu kita bisa lihat dari ekornya. Jadi kalau ekornya panjang itu mereka jenis dari penyu jantan. Dan kalau ekornya pendek sampai nggak bisa dilihat mereka itu betina. Tapi ekornya akan tumbuh setelah mereka berumur 15 sampai 20 tahun. Jadi sebelum itu kita nggak tahu mereka jantan atau betina. Berarti kalau masih kecil kayak tadi nggak bisa dilihat. Dan mereka itu bertelur untuk pertama kalinya setelah berusia 30 tahun. Jadi mereka butuh waktu reproduksi yang lama. Makanya mereka menghasilkan telur yang banyak, tapi banyak juga dimakan oleh predator. Makanya kita harus menyelamatkan mereka. Jadi semakin banyak telur yang kita selamatkan, semakin besar kemungkinan mereka bisa hidup lama. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah video dari aku. Ingat ya, jangan buang sampah di laut, apalagi sampah plastik, supaya hewan-hewan di Indonesia tetap terjaga, termasuk penyu. Di sini ada juga loh penyu yang kelawat. Sini karena kena makan plastik, kasihan ya. Jadi jangan buang sampah di laut, apalagi plastik. Oke? Bye. Semoga bermanfaat.